Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Guna Sanjaya, NIM 20046128. Di video kali ini saya mau membahas mengenai peradaban pertama dan tertua di dunia, yaitu peradaban Mesopotamia yang terjadi sekitar pada tahun 3500 sebelum Masehi. Mesopotamia dalam bahasa Yunani berarti daerah di antara sungai-sungai. Sekarang ini Mesopotamia dikenal sebagai Republik Irak. Mesopotamia merupakan wilayah subur yang terletak di antara dua sungai besar, yaitu Efrat dan Tigris. Salah satu sejarawan Amerika Serikat yang menyebut Mesopotamia sebagai The Fertile Crescent Moon, yang berarti daerah bulan sabit yang subur karena wilayahnya yang berada di antara dua sungai yang membentuk lengkungan menyerupai bulan sabit. Kesuburan tanah merupakan faktor pendukung bagi tumbuhnya peradaban suatu bangsa di zaman Mesopotamia sekitar tahun 5000 sebelum Masehi. Sudah terlihat adanya teknologi irigasi. Dalam masyarakat Mesopotamia terdapat susunan lapisan masyarakat yang membentuk segitiga. Yang pertama ada raja, yang kedua ada ketua pendeta, ketua tentara, dan orang bangsawan. Yang ketiga ada rakyat bebas, petani, artisan, dan pedagang. Yang terakhir ada hamba atau tawanan perang. Selain itu juga ada bangsa yang mengembangkan peradaban Mesopotamia seperti Sumeria, Akkadia, Babilonia Lama, Assyria, dan Babilonia Baru. Di sini kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria merupakan bangsa penguasa pertama yang mendiami Mesopotamia. Kota yang tertua adalah kota Ur, yang terletak di dekat muara sungai Efrat, yang juga merupakan pusat pengembangan pemerintahan rajanya, disebut sebagai partisi atau pendeta rangkap raja, dengan tanggung jawab atas kehidupan masyarakat, ekonomi, keamanan, dan agama. Salah satu rajanya yaitu Partisigot. Masyarakatnya pada saat itu hidup dengan bertani. Mereka mengairi tanah pertanian dengan membuat saluran air dan kedua sungai yaitu Efrat dan Tigris. Pengolahan pertanian dilakukan dengan cara membajak dengan menggunakan ada hewan yaitu keledai dan lembu. Hasil panennya dan keperluan lain diangkut dengan menggunakan kereta roda. Lalu bangsa Sumeria menggunakan tulisan paku atau cuneiformis. Tulisan paku tersebut terdiri dari 350 sampai 400 setiap gambar. Merupakan salah satu kata biasanya dituliskan pada papan tanah liat yang digores menggunakan karang huruf. Bangsa seperti Yunani mengembangkan menjadi huruf alfabet A dan Gamma, serta bangsa Romawi yang juga telah mengembangkan menjadi huruf Latin. Selanjutnya bangsa Akkadia. Sejak tahun 3300 sebelum Masehi, bangsa Akkadia bermukim di Mesopotamia bersama bangsa Sumeria. Penguasa yang berjaya dari bangsa Akkadia adalah Saigon. Beliau merupakan seorang perwira yang agung, menyerang penduduk Sumeria dan berjaya mengalahkan mereka dan menjadi raja di Mesopotamia. Saigon memang telah berhasil menggusur kekuasaan bangsa Sumeria dari wilayah Mesopotamia. Namun, hal itu tidak semata-mata dilakukan untuk menyiapkan peradaban Mesopotamia yang telah dibangun oleh bangsa Sumeria. Bangsa Akkadia lebih memilih untuk membangun kebudayaan baru di Mesopotamia dengan menggabungkan kebudayaan-kebudayaan yang sudah ada. Bangsa Akkadia berpendapat bahwa akulturasi kebudayaan adalah langkah yang tepat untuk membangun Mesopotamia baru di bawah kekuasaan bangsa Akkadia. Selanjutnya bangsa Babilonia Lama, yang disebut juga dengan peradaban Amoria. Hal ini dikarenakan kerajaan Babilonia didirikan oleh bangsa Amorid yang datang dari daerah selatan lalu membentuk daerah-daerah kekuasaan serta membangun Babilon atau Babe. Rajanya yang terbesar yaitu Hammurabi, yang dikenal juga sebagai pembuat undang-undang hukum yang dibuat oleh Hammurabi, dikenal oleh dunia sebagai Kodeks Hammurabi. Kodeks Hammurabi merupakan warisan yang sangat bernilai bagi umat manusia. Kodeks ini berisikan hukum yang dipahatkan di sebuah tugu batu yang bertempat di tengah kota dengan tujuan agar masyarakat Babilonia bisa membaca. Kodeks ini terdiri dari 282 pasal serta ditambah dengan prolog dan epilog. Kemudian bangsa Assyria. Bangsa Assyria merupakan penakluk daerah-daerah yang berada di sekitarnya. Kerajaan Assyria terbagi menjadi 3 masa, yaitu Kerajaan Assyria Tua, Kerajaan Assyria Tengah, dan Kerajaan Assyria Baru. Bangsa ini mempunyai corak militer dan dikenal juga sebagai bangsa Roma dari Asia pemerintah Nasrah.
dipimpin oleh seorang raja. Wilayah kerajaannya terbagi menjadi beberapa provinsi. Setiap provinsinya dipegang oleh gubernur yang bertanggung jawab kepada raja. Sistem tersebut dibuat oleh Raja Tiglat-Pileser. Bangsa Assyria juga sudah menguasai ilmu perbintangan, perhitungan, penanggalan yang berdasarkan peredaran matahari, di mana satu tahun terdiri dari 365 hari. Dan yang terakhir, bangsa Babilonia baru. Suku bangsa Babilonia adalah bangsa Kaldea, dan raja yang terkenal adalah Nebukadnezar. Pada masa kekuasaannya, ia membangun kembali kota Babilonia dan menjadikannya sebagai ibu kota. Bangsa Kaldea telah mengembangkan astronomi dan astrologi. Mereka percaya bahwa nasib seorang dapat diramal dengan mempelajari bintang-bintang dan ramalan tentang gerhana. Mereka telah mengenal pembagian waktu, di mana seminggu terdiri dari 7 hari. Satu hari ada 12 jam, yaitu setengah hari siang dan setengah hari malam. Selain itu, mereka mengenal hitungan waktu. Untuk menghitung lewatnya waktu, mereka menggunakan jam air atau water clock dan jam matahari atau sundial. Dalam hal kepercayaan, bangsa Sumeria awalnya sudah menganut kepercayaan politisme, di mana mempercayai adanya lebih dari satu Tuhan. Mereka percaya dan menyembah dewa, dengan dewa utamanya yaitu Marduk. Bangsa Sumeria juga percaya dan menyembah terhadap para dewa yang dianggap memiliki kekuatan dari unsur alam, yaitu pertama ada Endel yang merupakan dewa bumi, yang kedua ada Ea yang merupakan dewa air, yang ketiga ada Anung yang merupakan dewa langit, yang keempat ada Sin yang merupakan dewa bulan, yang kelima ada Samas yang merupakan dewa matahari, dan terakhir ada Ereshkigal yang merupakan dewa kematian. Sedangkan bangsa Babilonia mengenal penciptaannya melalui karya sastra Enuma Elish yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan kisah penciptaan yang terdapat di Alkitab. Dewanya masih sama dengan dewa bangsa Sumeria. Berikutnya yaitu hasil wawancara saya bersama Bang Sandi, angkatan 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Sanjaya di 46118. Di sini saya ingin mewawancarai Bang Sandi, PP 19. Di sini saya ingin memenuhi tugas akhir video MPS sama dosen pembimbing itu Budaya. Baik, kepada Bang Sandi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Kurniawan Pratama dari jurusan Pendidikan Sejarah dari PP 19. Baik, terima kasih Mas Sandi. Di dalam materi yang saya ingin bawakan kepada Mas Sandi yaitu tentang peradaban Mesopotamia. Menurut Mas Sandi, menurut apa yang mau diketahui tentang peradaban Mesopotamia ini? Jadi berhubung pengetahuan tentang peradaban kuno seperti Mesopotamia, ya saya memang tidak terlalu paham, namun saya untuk beberapa titik kecil ini bisa dikatakan cukup tahu. Yang saya tahu bahwa peradaban Mesopotamia itu merupakan peradaban tertua di dunia. Nanti dari peradaban Mesopotamia itu kan yang menjadi sumber yang menjadi pusat peradabannya itu kan terletak di antara dua sungai, yakni Sungai Tigris, kemudian Sungai Efrat. Dan daerah Mesopotamia ini dikenal sebagai daerah bulan sabit subur. Mengapa bisa dikatakan subur? Karena daerah ini merupakan daerah yang cocok untuk ditanam. Dan kemudian untuk di wilayah Mesopotamia ini meliputi berbagai negara yang ada saat ini. Sama kita ketahui seperti di awal kita singgung tadi kan, peradaban Mesopotamia itu terletak di antara Sungai Tigris dan Sungai Efrat. Dan untuk wilayahnya sendiri, wilayah Mesopotamia itu pada saat ini mencakup wilayah seperti Irak, Iran, Syria, Lebanon, atau wilayah negara-negara Arab pada umumnya. Kemudian untuk peradaban Mesopotamia ini banyak memunculkan berbagai peradaban. Ada namanya peradaban kedua, salah satu peradaban yang kedua ada peradaban Assyria, kemudian Akkadia, kemudian berbagai macam peradaban lainnya. Dan peradaban Mesopotamia ini juga dikenal juga sebagai peradaban Arab. Mungkin segitu yang saya tahu tentang peradaban Mesopotamia. Baik, terima kasih kepada Mas Sandi. Sekian dari wawancara saya hari ini, dan saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian dari hasil pembahasan saya mengenai materi peradaban Mesopotamia. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.